Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi. Penjelasan saya tentang epistemologi ini kebanyakan saya ambil dari bukunya J. Sudarminta yang berjudul Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan. Jadi apa yang saya sampaikan nanti ini inspirasinya dari buku itu. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Apa itu epistemologi? Epistemologi ini adalah salah satu cabang filsafat yang fokus pertanyaannya adalah seputar pengetahuan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa filsafat itu adalah seni bertanya. Maka sebagai salah satu cabang filsafat, epistemologi ini pun adalah salah satu seni bertanya yang arah pertanyaan-pertanyaan filosofisnya itu ditujukan kepada seputar pengetahuan, seputar masalah pengetahuan. Misalnya, bagaimana kita mengetahui? Apa tolok ukur kita bisa mengetahui? Dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan epistemologis. Dan itulah epistemologi. Seni bertanya yang arah pertanyaannya difokuskan kepada seputar pengetahuan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat epistemologi. Epistemologi ini mempunyai setidaknya 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat yang evaluatif. Sifat yang kedua yaitu adalah normatif. Sifat yang ketiga adalah kritis. Apa yang dimaksud dengan 3 sifat ini? Mari kita pelajari satu persatu. Sifat epistemologi yang pertama yaitu evaluatif. Evaluatif, dievaluasi. Kira-kira seperti itu secara singkat. Sifat evaluatif. Jadi epistemologi itu sifatnya yang pertama adalah evaluatif. Dia menilai, memberikan penilaian. Apakah suatu pengetahuan itu dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara nalar. Apakah yang sudah kita ketahui ini sudah benar atau belum? Bisa dipertanggungjawabkan atau belum? Dinilai di sini. Inilah sifat epistemologi yang pertama, mengevaluasi. Sifat epistemologi yang kedua yaitu normatif. Selain memberikan penilaian apakah pengetahuan tentang sesuatu kita itu sudah benar atau salah, epistemologi itu juga mengatur norma-norma, memberikan tolok ukur, menentukan tolok ukur nalar bagi kebenaran suatu pengetahuan. Misalkan sesuatu itu bisa dianggap benar. Kita tahu tentang sesuatu, pengetahuan kita tentang sesuatu itu bisa dianggap benar kalau memenuhi kriteria atau tolok ukur A, B, C, D, E, dan seterusnya. Harus ilmiah, harus koresponden, harus kesinambungan, atau harus ada kesesuaian dengan kenyataan atau semacamnya. Itu tolok ukur yang ditentukan oleh epistemologi. Jadi epistemologi itu menentukan tolok ukur nalar. Apakah sesuatu itu benar atau salah itu ditentukan di situ. Karena menentukan itu maka juga sifatnya dikenal sebagai normatif. Jadi selain evaluatif tadi juga ada normatif. Sifat yang berikutnya dari epistemologi adalah kritis. Jadi selain evaluatif, normatif, ada juga kritis. Kritis di sini sifatnya adalah kritik. Kritis. Jadi tidak mudah percaya gitu.
dia masih menguji terus-menerus apa yang sudah kita hasilkan dari kegiatan mengetahui. Setelah kita melalui proses tahu dan kita mempublikasikan ketahuan kita, maka itu masih diuji, terus diuji keabsahannya. Apakah sudah absah atau belum? Maka dia disebut cirinya epistemologi. Ini menjadi salah satu ciri inti atau sifat inti dari epistemologi yang dikenal dengan sebutan kritis. Jadi itulah sifat-sifat epistemologi. Ada 3, evaluatif, normatif, dan kritis. Mengevaluasi pengetahuan kita, kemudian memberikan tolak ukur kebenaran, dan lagi-lagi bertanya kritis. Bertanya, mempertanyakan pengetahuan kita. Menguji lagi, menguji kembali pengetahuan kita. Jadi tidak pernah selesai, berputar terus seperti itu. Tidak ada kata final. Itu sifat dari epistemologi, ada 3. Yang berikutnya, kita akan melihat klasifikasi epistemologi. Epistemologi ini punya 3 jenis. Ini menurut J. Sudarminta ya, dalam bukunya yang saya tadi sebutkan. Epistemologi itu dibagi menjadi 3. Ada 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama epistemologi yang sifatnya yang metafisis. Yang kedua epistemologi skeptis, dan yang ketiga adalah epistemologi kritis. Jadi ada 3, metafisis, skeptis, dan kritis. Baik, kita lihat penjelasan dari masing-masing jenis epistemologi ini. Jenis epistemologi yang pertama yaitu epistemologi metafisis. Apa itu epistemologi metafisis? Epistemologi metafisis ini adalah epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandaian-pengandaian metafisika. Epistemologi semacam ini, epistemologi metafisis ini berangkat dari satu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana kita manusia itu bisa mengetahui kenyataan tersebut. Jadi ada pernyataan tentang kenyataan, itu kemudian kita uji bagaimana saya sebagai manusia itu bisa mengetahui itu. Misalkan ada pernyataan Tuhan itu ada, misalkan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui pernyataan Tuhan itu ada? Jadi berangkat dari konsep dulu, baru kita menguji bagaimana kita mengetahui itu. Gitu ya, itu epistemologi metafisis. Epistemologi yang kedua yaitu epistemologi skeptis. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau yang tadi berangkat dari kenyataan, pernyataan-pernyataan tentang satu kenyataan, kalau ini berangkat dari keraguan. Jadi meragukan segala sesuatu. Dari proses keraguan ini tidak sekedar meragukan skeptis total gitu ya, tapi ini skeptis ini sebagai metode. Jadi dia masih meyakini adanya kebenaran, tidak lantas menjadi betul-betul meragukan segala sesuatu, tapi ini masih mempunyai prinsip kebenaran. Karena pada dasarnya epistemologi itu memang mencari kebenaran. Maka di situ ada keyakinan bahwa kebenaran itu ada. Tapi metodenya dalam epistemologi jenis ini adalah metode skeptis, metodenya keraguan. Jadi meragukan segala sesuatu, tidak meyakini. Jadi segala sesuatu itu diragukan lebih dulu untuk sampai kepada pengetahuan yang tidak bisa lagi diragukan. Seperti itu kira-kira. Dan epistemologi ini salah satu tokohnya misalkan René Descartes, salah satu filsuf Prancis, bapak modern. Jadi ini tonggak skeptis ini, lahirnya aliran skeptis ini, tonggak beralihnya dari kuasa kebenaran agama kepada kuasa kebenaran ilmu pengetahuan. Ini awal dari situ gitu ya. Kemudian meragukan sesuatu. Ada proses perpindahan dari yang semula berasal dari keyakinan menjadi
berasal dari keraguan dulu baru masuk keyakinan. Kira-kira seperti itu. Ini epistemologi skeptis. Epistemologi yang kedua, yaitu yang ketiga maksud saya, adalah epistemologi yang sifatnya kritis. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kritis ini berangkat dari prosedur-prosedur atau asumsi-asumsi dan atau kesimpulan pemikiran yang sudah ilmiah, yang sudah ada, lalu kemudian ditanggapi secara kritis. Dipertanyakan ulang lagi. Ada satu produk keilmuan A, B, C, D, E, dan seterusnya, kemudian ini ditanggapi lagi, ditanggapi terus. Ini namanya epistemologi kritis. Kalau dua yang lain itu, yang satu berangkat dari kenyataan, yang satu berangkat dari keraguan, yang ini juga meragukan, tapi ini sudah meragukan produk ya, produk keilmuan. Produk keilmuan itu sudah ada, kemudian ini diragukan lagi untuk menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, ini yang dinamakan epistemologi. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan tentang epistemologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa Anda berkomentar. Insya Allah akan segera saya tanggapi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.